Sheila di sini. Selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kami akan bahas salah satu isu penting dalam hubungan internasional, yaitu sengketa Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional dan memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas. Namun, wilayah ini menjadi sengketa karena beberapa negara mengklaim area yang sama, terutama Cina mengklaim Nine Dash Line yang menimbulkan ketegangan hingga saat ini. Sekarang kita akan mendengar analisis dari narasumber kita yang membahas aktor-aktor internasional. Kepada narasumber dipersilakan. Terima kasih Sheila atas kesempatan berbicara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai aktor-aktor internasional yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan ini. Pastinya yang terlibat adalah negara Cina, karena negara Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dengan cara mengklaim historis dengan nama Nine Dash Line. Nah, Nine Dash Line ini, klaim ini mencakup wilayah yang besar sehingga muncul ketegangan antar wilayah-wilayah lainnya. Nah, aktor-aktor internasional lainnya atau yang terlibat dalam sengketa ini yaitu negara-negara yang dari Asia Tenggara, contohnya seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia, dan juga Malaysia. Negara-negara tersebut memiliki kepentingan terhadap kawasan di wilayah ini karena berkaitan dengan kedaulatan, keamanan nasional, dan juga sumber daya alam mereka. Nah, contohnya seperti dalam wilayah misalnya wilayah ini kaya akan minyak, gas, dan sumber daya perikanan yang penting bagi negara tersebut. Nah, aktor-aktor internasional yang selainnya yaitu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini sebenarnya tidak memiliki klaim ya terhadap sengketa Laut Cina ini, tapi mereka tuh sangat aktif dalam patroli dengan alasan mereka memiliki kebebasan navigasi dan juga stabilitas kawasan, sehingga mengingat Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat penting bagi dunia. Selain aktor negara, terdapat pula aktor non-negara, yaitu organisasi seperti ASEAN yang berperan sebagai forum kerjasama regional untuk mendorong dialog penyelesaian sengketa secara damai. Di tingkat global, Mahkamah Arbitrase Internasional juga menjadi aktor penting, terutama setelah mengeluarkan putusan pada tahun 2016 terkait sengketa antara Filipina dan Indonesia. Oke, makasih Bu Gita. Dari penjelasan tadi, terlihat bahwa sengketa ini melibatkan banyak kepentingan negara. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari sudut pandangnya juga sengketanya dari teori hubungan internasional. Bersama Ida. Thank you Sheila atas kesempatannya pada hari ini. Jadi kalau bertanya soal teori, di sini saya ada dua teori, yaitu realisme dan juga liberalisme. Yang dimana kalau realisme ini lebih menekankan tentang kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam konteks ini, Cina berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Laut Cina Selatan sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempertahankan keamanan nasional dan memperkuat posisinya sebagai negara yang kuat. Sementara itu, negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa juga berupaya mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak mereka atas sumber daya alam laut seperti perikanan, minyak, gas, dan lain-lain. Lalu, kalau untuk liberalisme, seperti yang kita tahu kalau liberalisme itu tentang kerjasama ya. Jadi, dia ini adalah upaya negara untuk terlibat menggunakan hukum internasional seperti UNCLOS. Dan juga adanya peran ASEAN secara langsung sebagai forum dialog dan negosiasi regional antar negara. Tapi meskipun adanya kerjasama dan juga teori-teori dua teori ini, masih aja terjadi konflik Laut Cina Selatan ini karena penerapannya belum benar-benar terrealisasikan untuk mereka. Terima kasih Yuda. Setelah melihat dari sisi teori, sekarang kita akan membahas bagaimana proses dan struktur hubungan internasional mempengaruhi sengketa ini. Untuk itu, saya persilakan Alicia untuk menjelaskannya. Terima kasih Sheila. Nah, jika dilihat dari proses dan struktur hubungan internasional, sengketa Laut Cina Selatan terjadi dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang dapat mengatur atau memaksa negara-negara untuk mematuhi satu aturan yang sama. Nah, dalam kondisi seperti ini, setiap negara harus menjaga keamanannya sendiri dan bertindak sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing.
patroli laut. Selain itu, struktur kawasan Asia Pasifik juga sangat mengaruhi jalannya konflik ini. Kawasan ini melibatkan negara besar seperti China dan Amerika Serikat, serta negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki kekuatan yang lebih terbatas. Perbedaan kekuatan ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang, sehingga negara-negara kecil sering berada dalam posisi yang lebih lemah dalam menghadapi tekanan negara dari negara besar. Kondisi inilah yang membuat sengketa laut Cina Selatan menjadi semakin kompleks dan sulit diselesaikan, karena tidak hanya menyangkut persoalan wilayah, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan keamanan dan stabilitas kawasan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Alicia. Untuk memperdalam pembahasan mengenai proses dan struktur hubungan internasional, kita akan mendengarkan penjelasan selanjutnya dari Jeremia. Oke, terima kasih Sheila. Untuk menambahkan penjelasan sebelumnya, struktur hubungan internasional dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan jelas menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan antar negara. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan kemampuan militer, ekonomi, dan pengaruh politik antar negara-negara yang terlibat. Dalam hal ini, Cina memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kondisi tersebut membuat Cina memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam mempertahankan klaim wilayahnya, termasuk melalui pembangunan fasilitas militer dan kehadiran kapal-kapal di wilayah sengketa. Sementara itu, negara-negara ASEAN cenderung mengandalkan diplomasi dan kerjasama internasional karena keterbatasan kekuatan yang dimiliki. Walaupun sudah terdapat aturan internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang bisa disebut dengan UNCLOS yang menjadi dasar hukum pengaturan wilayah laut, pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan dan kemauan politik masing-masing negara. Tidak adanya mekanisme pemaksaan yang kuat membuat aturan tersebut seringkali diabaikan oleh negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan berjalan sangat lambat dan belum menghasilkan solusi yang benar-benar mengikat semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik hubungan internasional, kekuatan dan kepentingan nasional seringkali lebih menentukan dibandingkan aturan hukum internasional itu sendiri. Terima kasih atas penjelasan dari seluruh narasumber. Dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa sengketa Laut Cina Selatan bukan hanya soal wilayah, tetapi kepentingan nasional, teori hubungan internasional, serta struktur kekuatan global. Terima kasih para pendengar yang sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.